Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Mam Nuri. Podcastnya generasi cakap intelektual mantap spiritual. Bersama saya Kaila dari kelas 11 IPA 2 yang bakal nemenin kalian di episode hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget. Ada yang sudah bisa tebak siapakah beliau? Penasaran ya? Oke, langsung saja mari kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Haji Sururi MM. Nah teman-teman, bagi yang belum kenal dengan beliau, jadi beliau ini merupakan salah satu tokoh penting dan juga merupakan sekretaris BP3 MNU di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Rendekan Sari. Tentunya nama beliau sudah nggak asing lagi kan? Mulai dari prestasinya, dedikasinya, maupun harismanya yang sangat luar biasa. Baik Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semangatnya juga tetap stabil ya Pak, sampai akhir podcast nanti. Siap. Jangan sampai yang awalnya formal, malah berubah jadi santai banget, sampai kita lupa kalau lagi rekaman nih. Ya. Santai, serius. Iya Bapak. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan sebagai sekretaris BP3 MNU di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Rendekan Sari. Sebenarnya apa sih Pak kepanjangan dari BP3 MNU ini? Dan bisa dijelaskan secara singkat peran ataupun fungsi dari BP3 MNU ini? BP3 MNU ini adalah Badan Pelaksana Pendidikan Nahdlatul Ulama di tingkat bawah. Di atasnya itu ada MPJNU, di atasnya ada PJNU. Nah, lembaga-lembaga Ma'arif NU se-Kabupaten Gresik yang di naungan Ma'arif itu ada dua lembaga. Satu yang betul-betul Ma'arif itu BP3 MNU. Ada yang berafiliasi. Ya sekolahnya ulama, kiai, tetapi juga kegiatannya begitu NU itu namanya berafiliasi. Itu yang namanya BP3 MNU. Kemudian apa tadi pertanyaan yang kedua? Kepanjangannya sudah. Iya. Kemudian berikutnya peran ataupun fungsinya. Peran fungsi daripada BP3 MNU ini adalah lembaga sekolah yang di naungan Nahdlatul Ulama yang termasuk mengajarkan pendidikan ala Nahdlatul Ulama. Termasuk khasnya apa? Di pendidikan Nahdlatul Ulama ada pelajaran aswaja, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini termasuk sekolah Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu ya Pak. Dari situ kita menjadi lebih paham bahwa BP3 MNU ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mendukung jalannya pendidikan di LP Ma'arif NU Rendekan Sari. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan sebagai sekretaris BP3 MNU, sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai sekretaris BP3 MNU ini? Alhamdulillah Pak Mustaman ini karena termasuk pendiri di lembaga ini, kemudian menjadi pengurus beberapa kali. Kalau tidak salah saya mendampingi Pak Mustaman sebagai sekretaris ini sekitar 2 dan 3 periode berjalan untuk mendampingi Pak Mustaman sebagai sekretaris BP3 MNU. Berarti sudah cukup lama ya Pak. Tentunya perjalanan sampai di titik ini nggak selalu mulus kan, pasti ada suka maupun dukanya. Sudah sewajarnya mengelola pendidikan itu ada suka dan ada duka ya. Ada suka dan ada duka. Ini biasa. Harus mempunyai tantangan-tantangan, harus mempunyai visi-visi, itu biasa kalau ingin maju. Oh ya. Ngomong-ngomong soal visi misi nih Pak, apakah di BP3 MNU ini memiliki visi dan misi?
mempunyai visi. Yang pertama, sekolah yang didirikan oleh Ma'arif Nur Nagansari ini harus menjadi sekolah yang unggul. Yang kedua, harus mempunyai prestasi. Jadi unggul, berprestasi. Ini visi. Dan beramal berdasarkan iman dan takwa. Jadi selain yang sekolah di Ma'arif ini menjadi anak yang bibit unggul, yang mempunyai prestasi, dan tidak kalah pentingnya adalah mempunyai keimanan, mempunyai ketakwaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan apa? Berakhlakul karimah. Lebih-lebih di aliyah sekolah agama ini harus berakhlakul karimah. Nah, visinya lagi apa? Karena saat sekarang ini adalah era globalisasi, era persaingan, maka siswa ini selain unggul, berprestasi, beramal, beriman berdasarkan takwa, harus berdaya saing. Jangan sampai yang sekolah di Ma'arif, termasuk di Aliyah Ma'arif ini, tidak mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan saya yakin siswa-siswi yang ada di Aliyah Ma'arif ini, lulusan-lulusannya siap untuk berdaya saing dengan lulusan-lulusan yang lain. Gitu. Ya, betul sekali Bapak. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang visi dan misi nih Pak. Apakah pelaksanaan pendidikan di MA Ma'arif ini sudah selaras dengan visi misi pengurus dan nilai-nilai keislaman? Setiap tahun di pengurus ini ada evaluasi dan ada program. Programnya seluruh unit yang ada ini selain kurikulumnya, programnya dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama ada pelajaran yang harus ditanamkan oleh para siswa-siswi, yaitu pelajaran apa? Nahdlatul Ulama, yaitu tadi ada materi pelajaran aswaja. Ada tambahan, saya yakin di Aliyah ini kitab kuning yang warisan para alim ulama. Nah, dan guru-guru yang ada di Aliyah ini banyak dari pesantren. Insya Allah anak-anak yang ada di sekolah Aliyah Ma'arif ini tidak hanya dari Kementerian Agama, tetapi dari pesantren. Diajarkan kitab kuning kan? Nah, diajarkan praktek untuk beramal Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu kami mengetahui. Insya Allah Aliyah Ma'arif ini sesuai dengan program BP3 Bendo. Ya, kalau boleh tahu, mungkin Bapak bisa memberikan contoh kegiatan-kegiatan yang berbasis keislaman. Bisa kami berikan contoh di Aliyah ini. Selain KBM belajar, ada kegiatan di luar itu. Misalnya program lembaga, ada doa bersama. Ada istighosa, ada tahlil, ada dzikrul wafilin. Kemudian ada ziarah ke para wali, ke muassis Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan pelajaran doktrin dari Ma'arif, termasuk adalah di sini di Madrasah Aliyah. Dari kegiatan-kegiatan seperti itu ya Pak, apakah pengurus memiliki program khusus untuk pembinaan siswa berprestasi, misalkan di bidang sains ilmu pengetahuan, tahfidz Al-Quran, ataupun pesantren kilat? Pengurus selalu memonitor kepada lembaga termasuk Aliyah, anak yang sebelum masuk ke sini itu saya yakin anak-anak juga mempunyai prestasi. Tadi katakanlah dia harus diingat, oh anak sebelum masuk ke Aliyah itu sudah hafal 1 juz tahfidz. Nah, ini ketika masuk ke Aliyah harus ditingkatkan prestasinya ini, misalnya kaitannya tahfidz. Dan harus itu dikasih prestasi, harus dihargai. Mungkin di Aliyah ada anak yang SPP-nya dibebaskan karena mempunyai prestasi. Termasuk adalah kaitannya sains.
Dan alhamdulillah Pak Kholili kepala sekolah karena alumni dari sini mempunyai background juga sains dan teknologi, insya Allah anak-anak yang di Alia itu, makanya saya baca namanya tidak dicantumkan hanya Madrasah Alia tapi apa, SMA plus. Plusnya apa? Saya sudah menanyakan kepada Pak Kholili bahwasanya anak yang sekolah di Ma'arif ini selain memahami agama tidak akan ketinggalan dengan teknologi, dengan sains dan sebagainya. Insya Allah dengan SMA-SMA yang lain tidak kalah, gitu kan? Iya betul. Ya, insya Allah begitu. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti MA Ma'arif ini benar-benar memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tidak hanya di bidang akademik seperti sains, tapi juga di bidang keagamaan seperti tahfidz Al-Quran, yang tentunya sangat penting untuk membentuk generasi yang seimbang antara ilmu dan iman. Betul, kami mengetahui output lulusan dari Madrasah Alia. Ada yang ke pesantren, Ya, tidak ada kesulitan bisa mengembangkan di sana. Ada yang ke perguruan tinggi negeri, ada yang diterima di ITS, ada yang keterima di UINSA, ada yang keterima di UNISA dan lain sebagainya. Ini kami selalu berarti Alia menjawab tidak khawatir anak yang sekolah di Alia itu bisa mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang lain. iya. Itu kan khusus siswa ya Pak. Ya, Kalau untuk guru nih, apakah ada program khusus guru dari peningkatan kompetensi bagi guru seperti pelatihan, workshop ataupun seminar dan lain-lain? untuk menjadikan sekolah ini yang unggul, di antara tidak hanya gedungnya yang megah, Iya, tetapi apa? Guru ini harus betul-betul menjadi skala prioritas. Alhamdulillah di Ma'arif NU Randekan Sari selalu mendorong kepada lembaga termasuk Alia, guru-guru ini alhamdulillah kalau saya data sebagai sekretaris, guru di Alia hampir sudah 95% adalah guru mempunyai sertifikasi, artinya sertifikat pendidik. iya, Profesional. Ibarat orang nyupir itu sudah mempunyai SIM. iya. Nah, ini yang sudah mempunyai sertifikat atau sudah sertifikasi ini tidak boleh diam. Harus terus-menerus melakukan peningkatan kualitas dengan apa? Workshop, seminar, sering di instansi termasuk Kementerian Agama melalui pengawas. Ini ada program-program termasuk peningkatan itu. Tinggal satu yang bagaimana spiritualnya. Nah, spiritualnya ini kami lembaga sering di lembaga ini menghadirkan kiai ulama untuk apa? Memotivasi guru. Tujuan pendidikan, ruh pendidikan, niat pendidikan. Ini seperti di podcast ini untuk mencetak generasi intelektual dan spiritual. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan siswa-siswa yang intelektual dan spiritual? Tentunya gurunya juga harus intelektual dan harus spiritual. Misalnya Yai Fentaga, Yai Hanan juga pernah ke sini dari Pondok Pesantren Tambah Beras, dari Tebuireng, dari kiai yang lain bersama-sama. Ini meningkatkan kualitas guru agar betul-betul intelektual dan spiritual. Berarti ini guru merupakan kunci utama ya Pak dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pelatihan dan workshop, tentu para guru ini pasti akan terus berkembang baik dari segi metode mengajar, pemanfaatan teknologi maupun pendekatan kepada siswa. Saya rasa ini juga sangat penting agar guru bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Di pendidikan ini ada asumsi yang negatif.
ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Nah, ketepatan kami juga di organisasi guru dan juga kami ketepatan bergerak di politik. Guru-guru lembaga pendidikan ini termasuk harus memahami aturan regulasi yang ada di dunia pendidikan. Menterinya saat sekarang ini misalnya Pak Mukti itu adalah karena orang berbasis pendidikan, alhamdulillah ada kebiasaan-kebiasaan ya kan di sekolah, bangun, kemudian olahraga, ibadah, semangat dan lain sebagainya. Nah ini guru harus memahami. Sebelumnya Pak Makarim karena orang IT banyak yang ditonjolkan adalah IT. Nah, setiap tahun ini berganti, maka Bapak Ibu guru tidak boleh diam, harus mengetahui aturan regulasi yang ada baik dari pusat maupun di daerah. Nah, dengan melalui apa tadi? Workshop, seminar, dan lain sebagainya. Kalau kurikulum kan ganti-ganti juga. Iya. Ya. Kan dari program-program tersebut nih Pak, pastinya kan membutuhkan kayak fasilitas-fasilitas gitu ya. Ngomong-ngomong soal tentang fasilitas nih Pak, apakah fasilitas penunjang pembelajaran seperti di kelas, laboratorium, perpustakaan maupun masjid itu apakah sudah memadai Pak? Ya itu idealnya kami berharap kepada seluruh unit yang ada termasuk di Madrasah Aliyah, kelengkapan itu harus terpenuhi. Sering ketika kami rapat koordinasi unit-unit, di brosur itu kan ditampilkan semuanya. Aliyah itu mempunyai laborat, Aliyah itu mempunyai komputer, Aliyah itu mempunyai perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah itu harus dipenuhi. Dan saya yakin insya Allah itulah bagian di lembaga ma'arif termasuk Aliyah ini siswa-siswi sekolah ke Madrasah Aliyah insya Allah apa yang dijanjikan di brosur itu insya Allah di Aliyah ini dilengkapi. Ada laborat kan termasuk ini adalah inovasi yang bagus. Kami sebagai sekretaris yayasan mengapresiasi untuk podcast ini. Ini adalah sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Aliyah tidak tertinggal. Aliyah itu tidak hanya diajari baca Quran, sholat, tetapi ternyata luar biasa. Ini kemajuan. Nah inilah termasuk kemajuan yang ada di Madrasah Aliyah. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak buat apresiasinya. Berbicara tentang perkembangan zaman dan teknologi nih Pak, sekarang juga banyak media kreatif yang mulai dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang podcast yang dimiliki MA Ma'arif ini? Ketika kami kemarin dihubungi oleh Ustadz Hanif, Aliyah mempunyai program ini, wah saya senang sekali gitu loh. Saya senang kali dan memberikan apresiasi. Ya ini adalah baru. Saya pikir ini nanti kami dari sekretaris ini adalah bagian daripada program unggulan Aliyah. Iya. Bagaimana anak-anak saat sekarang ini dengan dunia teknologi, informasi dan lain sebagainya ini menjadi positif. Saya pikir nanti ada dibariskan anak ini berbicara, ya Allah sekolah di Aliyah dan sebagainya, di gini-gini. Menyampaikan lewat sini, kemudian nanti disebarkan kepada ini sangat positif. Positif sekali gitu. Iya, berarti podcast ini bisa menjadi wadah bagi siswa ya Pak untuk melatih kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, bahkan keterampilan di bidang digital. Terus kayak podcast ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan MA Ma'arif kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih modern dan menarik. Saat sekarang ini banyak anak ini yang berprestasi
yang masyhur dan lain sebagainya ya melalui podcast ini. Tahu nanti. Makanya kami berharap nanti para siswa-siswi yang ada di Madrasah Aliyah ini dimentarisir, di mapping. Siapa yang biasa di panggung? Nah, coba yang bisa nyanyi-nyanyi, yang bisa ngaji-ngaji, yang bisa pidato-pidato. Wah, ini kalau bisa nanti dilombakan internal dulu. Kemudian berikutnya nanti lombakan luar dengan atas nama Aman Nuri. Ini nanti insya Allah. Saya pikir di lembaga tidak hanya di sini, yang lain belum punya, tetapi ini adalah Aliyah mempunyai. Ini harus terus menerus untuk dipublikkan dan diperbaiki. Mencari orang-orang yang profesional sekali untuk menjadi narasumber dan lain sebagainya. Betul sekali Pak. Kalau melihat dari berbagai program dan inovasi yang sudah dijelaskan tadi, tentu hal itu ini juga berpengaruh pada pandangan masyarakat nih Pak. Bagaimana sih tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MA Ma'arif saat ini, dan apakah hal tersebut juga tercermin dari keterlibatan orang tua dalam kegiatan madrasah? Inilah nanti lewat podcast ini akan memberikan penjelasan kepada masyarakat, menjawab kepada masyarakat. Karena apa? Dahulu itu anak kalau sekolah ke Aliyah itu takut, ya kan? Takut di ngaji, takut dikai pelajaran gini. Ternyata di sini apa? Dengan program yang seperti ini menyenangkan, saya pikir dan sebagainya. Nah, ini nanti menjadi jawaban. Oh, ternyata sekolah di Madrasah Aliyah, anak ini akan bisa mengembangkan minat dan bakat. Dan anak-anak muda saat sekarang ini senangnya adalah di dunia medsos, di dunia yang seperti ini. Jadi ini insya Allah positif, berkembang, insya Allah menjadikan Madrasah Aliyah semakin dicintai oleh masyarakat siswa-siswi. Amin. Semoga kepercayaan masyarakat tersebut bisa terus dipertahankan ya Pak. Amin. Kita berdoa terus. Dari kepercayaan tersebut nih Pak, apakah tantangan utama yang dihadapi oleh MA Ma'arif ini? Yang pertama kami menyampaikan di Madrasah Aliyah ini, yang pertama semua Bapak Ibu guru harus kompak bersatu, merasa sekolah ini adalah miliknya, dan bagaimana seluruh Bapak Ibu guru ini ada pikiran, ada tenaga untuk bagaimana Aliyah ini adalah mengembangkan. Nah, salah satu di unit lembaga ini didirikan adalah berkelanjutan. Pertama adalah MI. Bagaimana di tingkat dasar ini bisa ada MI, anak-anak bisa agama dan ngaji. Berikutnya sanawiyah, berikutnya adalah Aliyah. Nah, ini. Berikutnya mencari inovasi yang seperti ini berkembang, harus saling mendukung, mensupport. Nah, insya Allah seperti itu, saya yakin nanti akan terlewati kendala-kendala yang ada. Kita harus positif, kita harus berpikir untuk maju. Iya, betul. Dari tantangan itu tadi ya Pak, apakah ada rencana pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang dari pengurus, dan dukungan seperti apakah yang akan diberikan pengurus mengenai hal ini? Saya kemarin sudah ngomong-ngomong dengan Pak Kanib, ketepatan saya ini mengelola KBH, umroh, haji, sering kami di asrama haji Sukolilo. Melihat ada anak sanawiyah, ada anak aliyah yang praktek ibadah haji di sana. Kemarin saya suruh untuk anak-anak aliyah, barangkali selain ziarah itu diajak ke asrama haji Sukolilo untuk praktek apa? Tawaf, sa'i, tahu, itu adalah bagian nanti dipublikkan. Ya, kalau mungkin SMK ke industri, tetapi aliyah ini bagaimana ke tempat-tempat seperti itu. Kemudian ke pondok pesantren.
ke perguruan tinggi itu harus dilakukan terobosan-terobosan, anak itu bisa semangat ke sana. Karena selain anak ini semangat di dalam, kalau diajak di luar misalnya ke perguruan tinggi atau ke tempat yang lain nanti akan memberikan pencerahan, itu mohon maaf, anak itu yang asalnya tidak mempunyai pikiran untuk kuliah akhirnya kuliah. Iya. Yang tidak pikiran untuk melanjutkan akhirnya melanjutkan. Karena apa? Termotivasi dengan pandangan lingkungan yang ada. Nah, ini. Saya yakin dengan perencanaan yang matang seperti ini, MA Ma'arif akan semakin berkembang dan mampu bersaing ya Pak dengan lembaga pendidikan-pendidikan yang lainnya. Itu harus dilakukan oleh Alia dan kami dari pengurus akan mendorong. Jangan sampai kita stagnan. Kita harus punya inovasi. Dan inovasi di antara Alia ini sering untuk di event-event anak-anak yang ada di Alia ini, alhamdulillah kami mengetahui ikut kegiatan-kegiatan di luar, termasuk perlombaan, gerak jalan, baris berbaris, ya seperti ini, ya atlet dan lain sebagainya. Ketepatan kami di dunia pendidikan, kami memantau bagaimana madrasah Alia ini, kami bersyukur dibanding dengan ada sekolah-sekolah yang lain yang merosot muridnya, tidak mendapatkan kepercayaan. Jadi Alia ini sudah mulai untuk istiqomah, mulai untuk maju, kepercayaan harus dibangun terus-menerus, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Iya benar sekali Pak. Tidak terasa ya Pak, kita sudah sampai di penghujung perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Terakhir nih Pak, bagaimana kesan pengurus terhadap MA Ma'arif dan pesan apa yang ingin disampaikan agar MA Ma'arif ini lebih baik lagi di masa yang akan datang nanti? Kami sebagai pengurus Madrasah Alia ini adalah aset, bagian daripada unit pengembangan lembaga pendidikan BP3 Nur Dekan Sari, maka harus dikelola terus secara profesional dengan melalui juga tidak lupa ikhtiar usaha, berdoa, dan mengembangkan SDM yang ada. Jangan sampai kita kalah bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Insya Allah Madrasah Alia akan selalu jaya dan bisa menjawab tantangan, dan insya Allah Madrasah Alia nanti terus menerus akan maju. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih ya Bapak sudah memberikan kesan dan pesannya untuk MA Ma'arif agar lebih baik lagi di masa yang akan datang nanti. Terima kasih. Kita saling bersama-sama untuk memajukan Madrasah Alia. Buat pendengar setia podcast Mam Nuri, semoga episode hari ini nggak cuma jadi tontonan, tapi juga tuntunan bagi kita semuanya. Saya Kaila pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Mam Nuri, podcastnya generasi cakap intelektual, mantap spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.